bukunya juga. Iya. Ini penting nih buat game ini. Oke lah, buku ini Anda beli. Saya nggak perlu lagi menjelaskan seperti apa. Beli, saya boleh telepon kalau butuh. Ada lagi Bang Bob nih, Bob. Saya nih, kita kan ada di Yayasan Bagin nih. Ya. Sebagai pembina di Yayasan Bagin Indonesia Center. Dia jujur Bang Bob, kemarin itu saya sudah tanya beberapa orang yang merupakan orang terdekat dari Bagin, entah murid atau kawan ya. Artinya saya juga pengen tahu dari Bang Bob. Bang Bob, siapa sih Bagin itu di mata Bang Bob? Ya, pertama ya. Saya sangat takzim ya, sangat menghormati almarhum. Namanya sebenarnya Bahtiar Ginting ya, kita orang-orang manggilnya Pak Bagin waktu itu ya. Saya ikut diskusi-diskusi politik ya. Itu saya masih kuliah ya di Universitas 17 Agustus 45 Jakarta. Lalu tahun 88 saya diajak oleh almarhum Giat Wahyudi itu nulis juga untuk diskusi-diskusi tentang politik negara ideologi. Nah, khususnya itu ajaran Bung Karno. Bentar. Jadi, Bagin ini orang yang begitu sederhana, orang yang begitu religius gitu, dan patriotik. Jadi sederhana, religius, patriotik, dan sangat kerakyatan lah ya, kerakyatan. Jadi seorang penulis yang sangat produktif, Bagin ini. Jadi ini bukunya nih salah satu yang dikasih oleh beliau kepada saya untuk saya baca ya, dan juga saya maknai dalam perjalanan politik saya ya, sebagai aktivis maupun juga peminat masalah-masalah ideologi dan budayaan ya. Itu dia pemahaman saya tentang ajaran Bung Karno. Nah, ini penting nih buat PDIP nih, teman-teman nasionalis. Bukan hanya itu, tapi seluruh siapapun yang meminati dan mencintai Bung Karno. Ya. Jadi Bagin itu banyak dulu mengundang para aktivis untuk diskusi di Yayasan Pendidikan Soekarno. Ya, saya termasuk di dalamnya ya. Itu diajari tentang prinsip-prinsip berideologi, prinsip-prinsip keislaman. Dia itu taat banget ya, nggak pernah telat sholatnya gitu. Pak Bagin ya? Iya. Ya? Jadi saya pikir nih kok pandangannya Marxis tapi sholatnya nggak pernah telat. Nih, orang yang pandangannya Islam sholatnya telat. Malah bukan gue yang ngomong ya. Jadi saya akhirnya kayak olah dalam pikiran saya. Jadi antara Marxisme dengan Islam itu juga bukan sesuatu yang dikotomis gitu. Karena Pak Bagin itu mencontohkan bagaimana seorang yang berpandangan revolusioner ya, bahkan Marxis, itu sangat Islami, sangat religius. Jadi Marxisme dan Islam itu enggak dikotomis, dia enggak diametral gitu. Dia dalam keteladanan yang dicontohin Bagin itu dia blended itu. Persis seperti saya kalau baca buku Sosialisme Islamnya Hos Cokroaminoto, bersama tuh. Bersama. Tan Malaka juga ya. Nah, bagaimana? Tan Malaka ya komunis juga berpikir ya, beriman lebih dalam. Ya, seorang nasionalis radikal, tapi juga percaya bahwa pan-islamisme itu juga bisa membebaskan dunia dari imperialisme. Itu teorinya Tan Malaka. Pan-islamisme. Jadi kita nggak boleh anti pada pan-islamisme. Persis seperti
yang dilakukan Iran sekarang nih terhadap Israel. Inflasi Iran ya. Iya, jadi Iran Syiah, Invasi. tapi dia yang punya nyali ngebom Netanyahu untuk Israel ya. Sampai dia ngerem gitu kan. Jadi kita pan-Islamisme itu bukan sesuatu yang harus kita tolak gitu. Dalam kondisi genting imperialisme itu pan-Islamisme bisa dilawan. Nah, balik ke Pak Bagin, ya dia patut diingat ya pemikiran-pemikirannya, terutama sikap politiknya, karena dia juga mengumpulkan anggota-anggota Front Nasional dulu. Oh, oke. Ya, yang dulu yang kemudian mendirikan Sekber Golkar ya. Itu produk dari Front Nasional tuh, Bung Karno tuh, dan itu sudah diakui oleh tokoh-tokoh Golkar sekarang. Bung Karno ikut Sekber Golkar, ya, itu diinspirasi oleh Bung Karno gitu. Nah, itu Pak Bagin mengumpulkan tokoh-tokoh mulai dari kelompok Syarikat Islam, ya, kelompok komunis, Masyumi, Nahdlatul Ulama tuh PAUD ya, Hasyim Wahid ya, pamannya Gus Dur tuh. Lalu ada Pak Sudibyo, Syarikat Islam, ada dari Pak Leimena, ada dari Pak Kasimo, Yayasan Kasimo dan Yayasan Leimena. Itu kita diajari oleh Pak Bagin bagaimana menghimpun kebinekaan ini, menjaga rasa persatuan. Nah, itu menurut saya praktek Pancasila yang paling paripurna itu. Karena di situ kelihatan tuh bagaimana nasionalisme itu dijaga dengan mengusung ide masing-masing, ide kelompoknya. Ya kan? Ini kan rentan konflik nih, rentan terpisah. Nah,